Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Leo 1 sampai 15 Mei 2022. Dan seperti biasa, ini kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, teman-teman. Laki-laki dan perempuan pastinya, dan ini energi general. Pasti tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatan juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 60 atau 50 sampai ke 90% saja. Sesuaikan ya. Dan di sini saya menawarkan gelangan energi teman-teman. Ini harganya 200.000 ya, pengerjaannya udah nyampe 2 bulan. Apa yang saya tawarkan semuanya itu udah diisi dengan spiritual dan supranatural, insya Allah bermanfaat. Dan ini produk tetap saya, madu karomah. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif, menyembuhkan penyakit medis, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran rezeki ya teman-teman. Ini harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 mili, ini 85.000, dan ini 50 mili, ini 130.000 ya, begitu teman-teman. Jadi kalau minyak wangi aura dikhususkan untuk asihan teman-teman, jadi biar disenangi banyak orang, terus itu bisa dipakai buat usaha, buat dagang atau memperlancar pekerjaan. Nah itu ya, bagi teman-teman yang berkenan untuk memilikinya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Udah mulai, ini habis asar teman-teman, sekitar jam 4-an ya. Udah mulai ngantuk. Kita ngebahas kehidupan dulu pastinya. Nah, kita lihat kehidupan zodiak Leo 1 sampai 15 Mei 2022. Banyak dari kalian yang mendapatkan keberkahan rezeki, atau ada rezeki yang tidak terduga, rezeki dadakan, rezeki yang memang Tuhan kirimkan untuk kalian, dan banyak keberkahan yang patut kalian syukuri karena di sini banyak kelancaran rezeki ya. Banyak hal positif yang datang kepada kalian. Ini bisa berhubungan dengan misal gini, karena kalian sepertinya ada dari kalian akan mendapatkan bonus, apalagi ini kan hari raya ya, pasti baik kalian yang bekerja. Tetapi kalau kalian nggak bekerja pun, misal nggak bekerja di salah satu perusahaan atau pemerintahan ya, tapi kalian akan mendapatkan banyak berkah rezeki datangnya dari arah mana saja. Bisa ada job, bisa juga kalian itu seperti menjual sesuatu banyak yang beli, bisa juga kalian itu usaha dagang alhamdulillah lancar, bisa juga kalian ini istilahnya bekerja ya, tapi banyak orang yang memakai jasa kalian, memakai istilahnya meminta tolong kepada kalian. Ini banyak rezeki yang datang kepada kalian, dan di sini memang benar-benar pemberian dari Tuhan pastinya. Dan kalian juga banyak yang akan mendapatkan orang-orang yang tulus, yang benar-benar sayang sama kalian, yang akan memberikan pertolongan. Ini berhubungan dengan seperti bantuan modal untuk usaha, bisa juga seperti bantuan memberikan lapangan pekerjaan atau memberikan lowongan pekerjaan untuk kalian. Dan di sini kalian juga seperti mendapatkan berkah karena banyak kabar baik yang akan datang kepada kalian, terutama kalian yang berhubungan ya, misalnya asmara, sepertinya akan bertemu dengan seseorang yang sangat spesial. Ini bisa dengan pasangan, pacar ya, seperti itu. Bisa juga dengan keluarga dari pasangan, atau bisa juga seperti ada kabar, misal contoh gini, nanti habis lebaran satu bulan lagi tunangan, bisa juga seperti itu. Sepertinya memang akan ada kabar baik yang akan mengakhiri kekhawatiran kalian, misalnya kesedihan, kekhawatiran atau rasa was-was ya. Misalnya kalian punya hubungan, kapan ya aku dilamarnya, kapan aku menikahnya misalnya. Atau kalian juga sepertinya misalnya kemarin ini ada hal-hal yang memang membuat kalian itu seperti rezeki agak berkurang, atau kurang lancar usaha, atau permasalahan di kantor juga banyak, atau orang-orang yang toksik mengelilingi kalian. Seperti ada akhir untuk itu dan membuka lembaran baru ke hal yang jauh lebih baik, entah rezeki, lingkungan, atau orang-orang yang melihat kalian atau memperlakukan kalian.
kehidupan yang lebih baik dan lebih pasti. Dan di sini kalian juga seperti banyak menikmati hasil jerih payah kalian. Misalnya kalian tuh punya uang ya, misalnya bisa membeli apa yang kalian inginkan, ada yang membeli bisa ganti kendaraan, atau bisa jalan-jalan ke luar daerah, ke luar kota ya, bisa berbagi dengan keluarga, atau bisa sepertinya apa ya, seperti bisa membeli apa yang udah lama kalian inginkan, apa aja, bisa laptop lah, bisa handphone lah, bisa apapun. Dan di sini memang sepertinya banyak dari kalian yang akan diberikan kekuatan secara mental, secara pengetahuan. Mungkin banyak dari kalian yang banyak belajar juga ya, dan kalian juga sepertinya banyak dari kalian yang akan dipercaya untuk mengelola sesuatu atau dipercaya untuk memimpin sesuatu. Ini bisa jadi tokoh masyarakat, tapi saya nggak melihat tokoh masyarakat sih, lebih melihatnya kalian dipindahkan ke promosi jabatan, bisa juga misalnya ada proyek apa gitu, kalian dipercaya untuk mengelola itu, dan otomatis itu membuahkan rezeki. Ada kebahagiaan yang datang dan kalian juga punya power di situ. Bisa juga kepemimpinan ini ya, keberuntungan rezeki, dan ada rezeki yang memang tidak pernah kalian duga. Apapun pekerjaan kalian teman-teman ya, kabar baik juga. Sekali lagi teman-teman, saya selalu lihat komen. Saya nggak bilang banyak, ada aja beberapa. Jadi intinya gini, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk satu orang saja, bukan untuk kehidupan satu orang, tapi kehidupan banyak orang. Jadi mana yang resonate untuk kalian, yang saya tadi sebutkan, yang mana itu mungkin energi kalian seperti itu. Dan saya sekali lagi, saya enggak bersumber ke kartu, saya ini terawang. Jadi kadang-kadang apa yang saya bicarakan tidak berdasarkan ke kartu, seperti apa yang saya lihat aja gitu ya teman-teman. Kita nggak bahas keuangan. Nah ini benar-benar nyambung teman-teman. Apa kalian tuh seperti apa ya, pewujud mimpi, energinya lagi pewujud mimpi, energi kalian tuh saat ini lagi pewujud mimpi. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan itu banyak yang terjadi, banyak yang tercapai. Mungkin banyak hal yang memang selama ini membuat kalian tersakiti atau membuat kalian merasa kok lama ya aku mendapatkan ini, padahal aku tuh udah berjuang banget, udah banyak berdoa banget, kok nggak nyampe ya semua ini ke aku. Nah mungkin ini salah satu jawaban kalian. Ada dari kalian yang memang mimpinya mulai tercapai, tapi ini bisa berhubungan dengan cinta, bisa berhubungan dengan bisnis, bisa berhubungan dengan pendidikan, bisa juga berhubungan dengan kalian ingin menjadi sesuatu di pemerintahan, misalnya contoh aja ya. Misalnya kalian ini ingin menjadi seorang guru, atau kalian ini ingin menjadi seorang yang di bidang HAM, hukum ya, misalnya kita di bidang hukum tapi yang berhubungan dengan pemerintah, kedinasan, mungkin ada yang akan tercapai. Nah ada seperti itu. Jadi banyak hal yang memang istilahnya kalian patut syukuri, walaupun perjuangannya melelahkan, atau banyak dari kalian yang memang selama ini mungkin ada yang dihianati atau disakiti, atau ada yang keuangan kalian itu seperti ditipu orang atau dimanfaatkan orang, tapi kalian tetap bersyukur. Dan itu sepertinya kalian ini seperti banyak mendapatkan jawaban dari doa-doa sih. Intinya ini jawaban dari doa-doa. Mungkin kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa ngajak kalian bekerja sama, atau bisnis yang kalian rintis itu sepertinya berkembang baik, atau kalian juga mempunyai istilah partner bisnis yang benar-benar istilah bisa mengembangkan ya impian-impian kalian, dan itu membuat kalian maju bersama, maju bareng ya, seperti itu. Ada kesepakatan, ada janji, ada tanda tangan kontrak, ada tender yang kalian bisa raih atau berhasil ya, seperti itu. Dan itu membuahkan kepemimpinan dan juga kerja keras yang cukup luar biasa, tanggung jawab yang besar yang akan kalian tanggung atau kalian pikul. Nah di sini kalian juga ada dari kalian yang sebagai seorang perempuan yang sangat mandiri, perempuan yang berproses dari yang tadinya orang yang labil, tetapi lama-lama menjadi orang yang kuat, yang sabar, yang bisa mandiri dan bisa menunjukkan kemampuan kalian, bisa berdiri dengan komitmen yang pasti dan jelas, entah dalam pekerjaan, entah dalam bisnis, ataupun dalam
asmara. Jadi udah lebih tenang, lebih stabil, dan lebih balance, seimbang gitu teman-teman. Jadi yang dulu sering mengeluh ini, khawatir itu udah enggak lagi. Jadi dari sini juga kalian tuh seperti banyak orang-orang yang toksik atau lingkungan toksik atau kehidupan kalian yang toksik, itu mulai sedikit-sedikit bisa kalian lepaskan. Karena kita sebagai manusia teman-teman tidak lepas dari kekurangan ya. Ketika kita jadi orang baik saat ini, mungkin kemarin kita menjadi orang yang kurang baik, dan kita tuh belajar sekarang menjadi orang yang baik, mungkin seperti itu. Jadi emang di sini Leo ini ada juga yang lagi berproses untuk melepaskan orang-orang yang toksik, lingkungan yang toksik, atau bahkan akhlak kelakuan kalian sendiri yang memang kurang baik. Jadi lama-lama diperbaiki, diluruhkan, dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Banyak bersyukur. Ini seperti ada cinta yang akan datang teman-teman, cinta yang memang akan membawa kebahagiaan buat kalian. Ada kesepakatan atau seperti tanda kontrak. Terus ada juga sepertinya kalian ini akan mendapatkan mimpi yang memang selama ini kalian inginkan. Itu harus disyukuri, tapi perjuangannya juga luar biasa ya. Dan di sini juga kalian tuh seperti akan mendapatkan, tapi ya teman-teman maaf ya, dari zodiak Leo ini sepertinya dari kalian akan ada yang mendapatkan karma yang kurang baik. Karena mungkin selama ini kalian banyak bersikap kurang baik, entah kepada siapapun ya, bisa keluarga, saudara, teman, atau apapun itu. Dan ini sepertinya ada kemunduran secara ekonomi atau rezeki. Saya tidak bilang semua ya, bagi kalian yang memang merasa aja. Nah, kalau kalian merasa di posisi itu, jangan menyerah teman-teman. Kalian bisa memperbaiki diri, tidak ada yang terlambat. Kita ini pernah salah, sama semua juga pernah salah, termasuk saya gitu ya. Oh, kita nggak bahas ini tuh udah lama saya beli nih teman-teman, tapi jarang aku pakai, jadi baru terus jadi kita ini hari ini kita pakai. Saya sekarang lagi suka dengan misal asmara, kehidupan keuangan dari 3 kartu gitu, 3 macam kartu. Saya lagi suka seperti itu, jadi saya sepertinya udah pada mulai pulang kampung ya, mulai mudik. Hati-hati di jalan teman-teman, semua diberikan keselamatan oleh Tuhan, diberikan rezeki yang mudah dan juga kesehatan, bisa kembali lagi dengan selamat ke Jakarta ya, untuk meraih rezeki dan cita-cita kalian lagi seperti itu. Amin ya, sehat-sehat ya. Nah, kita ngebahas untuk asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kalian bisa melepaskan ego atau merasa menang sendiri, atau merasa baik sendiri, atau kurang menghargai pasangan, ini bisa buat laki-laki dan perempuan ya gitu, itu akan merubah semuanya menjadi lebih baik lagi. Ketika kalian udah meredam ego itu dengan diganti dengan rasa saling menghargai, saling menghormati, saling menerima kekurangan masing-masing, dan saling bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, itu akan membuahkan rezeki yang besar ke depannya. Akan ada cahaya yang terang, sepertinya rezeki atau misalnya kehidupan kalian mulai terbuka lagi. Kalau selama ini mungkin agak surut ya rezekinya, jadi kedepannya akan mulai terbuka lagi ketika ego kalian mulai diredam. Ini ego ini bisa berhubungan dengan keluarga inti ya, suami istri gitu, tapi bisa juga berhubungan dengan keluarga besar, bisa kakak, adik, ibu, mertua, orang tua, atau lingkungan. Ketika kesombongan terlalu menyelimuti hati kalian, itu justru akan membuat kalian itu seperti orang yang sangat kecil, tidak berdaya. Karena apa? Karena kesombongan itu sebenarnya hanya menutupi kelemahan. Karena ketika orang udah benar-benar cukup secara ilmu, secara pengetahuan, secara keadaan ya, kalau keadaan tuh banyak yang, kalau keadaan tuh ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bukan miskin ya teman, ada yang kurang beruntung lah seperti itu, ada yang kaya, ada yang kurang beruntung, ada yang sedang. Jadi itu tidak menjadi patokan orang itu baik atau tidak. Kekayaan itu tidak menjadi patokan keimanan manusia menurut saya. Karena banyak orang kaya mungkin keimanannya kurang tapi kaya, tapi banyak juga orang-orang yang sangat baik keimanannya, kehidupannya tidak kaya-kaya banget tapi tenang. Nah, tapi tidak kekurangan. Jadi saya sering melihatnya seperti itu.
Mungkin teman-teman seperti apa saya juga nggak tahu. Nah gitu teman-teman, jadi ketika kesombongan itu benar-benar bisa diredam, justru kebahagiaan, keharmonisan atau rezeki itu akan datang kepada kalian. Ini bisa berhubungan dengan keluarga inti, bisa juga dengan adik, kakak, atau bisa juga dengan berhubungan dengan lingkungan ya, seperti itu teman-teman ya. Intinya ini dari diri kalian sendiri, saya melihatnya gitu. Yuk kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti ada kekuatan besar yang ada dalam diri kalian. Karena apa? Karena pembelajaran hidup yang kalian saring ya dari kehidupan kalian. Misal kalian banyak belajar hidup tentang ini, tentang itu, karena disakiti, karena dihianati, karena dikecewakan ya, seperti itu. Perjuangan ketika kalian jauh dari keluarga, benar-benar harus mandiri. Itu benar-benar jadi membentuk kalian menjadi mental yang kuat, mental yang tabah. Nah, di sini kalian seperti secara cinta juga udah bisa memahami mana yang terbaik untuk kalian. Kalian udah mengerti value kalian atau istilahnya harga kalian atau kemampuan kalian itu di mana. Nah, seperti itu. Yang patah untuk saya itu yang kayak gimana? Misalnya yang harus yang baik, harus yang atau apapun itu. Ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga seperti udah bisa menikmati hidup. Kalian punya pasangan atau tanpa pasangan udah bisa menikmati hidup teman-teman. Jadi udah nggak benar-benar tergantung kepada pasangan kalian. Nah, jadi pasangan kalian hanya sebagai harapan untuk masa depan kalian dan juga pelengkap kebahagiaan, tapi bukan benar-benar segala-galanya untuk kalian lagi. Udah keren ya, keren menurut saya kalau udah seperti ini. Nah, gini, dasar asmara kali ini akan bertemu dengan seseorang ketika kalian seperti seperti apa ya, seperti ke wisata atau bertemu dengan keluarga atau dengan teman-teman yang udah lama gak ketemu, misalnya reunian, atau misalnya kalian ketemunya di suatu pesta, misalnya pernikahan, pertunangan, atau apapun itu, tapi di tempat keramaian yang buat kalian tuh enjoy, senang. Itu mungkin akan ketemu dengan jodoh kalian. Ini bisa orang yang udah kalian kenal, bukan berarti mantan ya. Bisa juga orang ini mungkin satu waktu dulu tuh bener-bener barang-barang kuliah atau barang-barang SMU ya gitu, tahu-tahu saling yang satu ke sini, yang satu ke sana, saling menjalani kehidupan, tentu ketemu lagi ketika sama-sama udah berkembang, udah dewasa, ada cinta. Bisa juga seperti itu teman-teman. Tapi bisa juga kalian ini seperti akan mendapatkan jodoh ketika kalian udah bisa menyembuhkan kesedihan dalam diri kalian atau rasa keputusasaan tentang cinta, dan kalian udah mulai percaya lagi ada cinta yang terbaik dan tidak membuat kalian seperti bucin lagi. Udah gini tuh satu pasti udah pingin minum teman-teman kalau nggak sepuasa. Pasti deh. Ini makanya nggak minum, makanya begini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi seimbangkan dulu diri kalian, jiwa kalian, entah dalam ini lebih ke jiwa ya, lebih ke jiwa pembersihan atau keseimbangan jiwa. Jadi mungkin nanti jodoh itu akan datang. Nah itu ya, kita bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Banyak pembelajaran hidup yang kalian alami, yang kalian jadikan istilahnya seperti berkah, atau setiap apapun yang kalian temui atau yang terjadi kepada kalian ambil hikmahnya ya. Kalau orang Sunda, orang Islam, ambil hikmahnya. Mungkin bagi semua juga ambil hikmahnya ya dari segala kejadian. Dan kalian tuh seperti banyak pembelajaran hidup yang bukan cuma dari akademis ya, bukan dari guru atau orang-orang tertentu, tapi memang benar-benar pembelajaran hidup yang kalian alami. Dan itu membuat kalian tuh seperti banyak berkembang, sesuatu yang memang bertransformasi menjadi sesuatu yang cantik, pribadi yang cantik, pemikiran yang dewasa, cara pandang, cara pikir yang lebih maju lagi, lebih terbuka lagi ke depannya. Dan juga istilahnya mungkin hal-hal yang kurang baik dalam diri kalian juga udah mulai bisa dilepaskan, entah kebiasaan, entah pemikiran, entah orang-orang yang kurang baik. Dan itu membuat kalian tuh berkembang menjadi sesuatu yang memang lebih realistis atau lebih ke kenyataan. Jadi kalian tuh tidak di ngawang-ngawang lagi, tidak banyak imajinasi, halusinasi gitu loh. Jadi lebih ke
banyak ke kenyataan, dan juga kalian tuh seperti udah mulai bisa menunjukkan kemampuan kalian, apa yang kalian inginkan juga diceritakan, dan kalian juga semakin istilahnya pokoknya kelihatan yang tadinya seperti ulat, kepompong, jadi kupu-kupu yang cantik yang bisa terbang kemana-mana, dan orang lain bisa melihat apa kecantikan kalian. Ya, kecantikan itu bisa dari jiwa, kemampuan, pribadi, bahkan antara kemampuan dan pribadi diiringi sehingga kalian itu seperti cantik sekali, sesuatu yang memang udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, secara pribadi, kehidupan, dan juga cara pikir ada keseimbangan yang memang sangat seimbang. Nah, di sini kalian secara cinta kalian akan bertemu dengan orang yang seperti itu, yang satu vibrasi dengan kalian, teman-teman. Mungkin kemarin-kemarin kalian bertemu dengan orang-orang yang salah, karena Tuhan memberikan proses hidup untuk kalian untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih cantik lagi, ya, jiwanya, pemikirannya, dan juga kehidupannya. Karena kalian mau berjuang, ketika kalian jatuh kalian berjuang lagi, kalian jatuh kalian berjuang lagi, pada akhirnya ada di titik tertentu yang memang benar-benar kalian menikmati hasil dari perjuangan kalian, bisa kesuksesan, ekonomi yang semakin baik, bisa apapun itu, teman-teman, ya. Keren ya. Dan setelah itu kalian baru bisa menarik orang yang satu vibrasi dengan kalian. Tapi di sini ada juga dari kalian yang akan menemukan gebetan baru atau orang baru yang akan memberikan banyak pembelajaran hidup dalam kehidupan kalian. Ini memang istilahnya berhubungan dengan bisa juga dengan pengetahuan, juga bisa juga seperti dukungan untuk pekerjaan atau karir kalian, bisa juga sepertinya kalian akan bertemu dengan seseorang gebetan yang membuat kalian itu berbunga-bunga, tapi pada akhirnya membuat kalian sangat sakit, dan itu akan membuatkan pembelajaran untuk hidupmu. Gitu ya, teman-teman. Ada proses yang memang akan kalian alami gitu. Jadi nggak semuanya indah ya, teman-teman. Sesuaikan saja mana yang akan terjadi dalam hidup kalian, karena pasti ini proses setiap manusia itu beda-beda, karena tahapnya juga beda-beda, umurnya kan beda-beda, teman-teman. Jadi kalau anak 17 tahun 20 tahun nggak mungkin kan langsung dikasih proses yang begitu besar dan langsung dikasih hadiah yang besar, enggak juga. Pasti orang-orang yang punya hadiah yang memang mumpuni itu orang-orang yang udah banyak diproses, dan itu juga seiring waktu pasti umurnya juga nambah gitu ya. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Sebentar lagi kita akan buka nih ya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Berkah dan kebaikan, hidayah untuk kita di masa depan dan saat ini. Dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Semoga kalian sehat terus, rezekinya juga dilimpahkan, mudiknya juga dilancarkan, dan kembali lagi ke Jakarta dengan sangat baik ya, dengan sehat, dengan harapan yang baik, dan diberikan kemudahan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.